Sejak ada kalian, banyak orang suka sama bis, suka foto-foto, akhirnya terminal banyak pembenahan. Bis-bis yang tadinya kumel-kumel, kusem-kusem jadi berbenah, variasi dan lain sebagainya. Bis bisa jadi sosok yang menyeramkan, sampai sekarang jadi sosok yang digemarin. Itu kontribusi kalian para mania luar biasa besar di dalamnya. Mas, yang tidak dalam trayek keterangannya pariwisata. Oh iya, betul. 45. Itu yang dalam trayek itu berarti wisata ya. Betul. Berarti pas kan kalau gue jalan 181 hari. Berarti trayek gue jalan semua. Kalau penyimpangan bis plat nomornya nggak sama kayak bis, ya itu salahin pemerintah aslinya. Karena trayek nempelnya di bis nggak di perusahaan. Makanya sekarang lagi dikaji masalah trayek, gimana caranya supaya trayek itu lagi digodok nih sama DPR, sama kementerian. Gimana caranya supaya KPS itu nempelnya di perusahaan, nggak nempel di bis. Kalau nempel di bis kan ribet. Contohnya misal nih, bis A nempel KPS 1, ya kan? Suatu saat bis ini kecelakaan misal, atau rusak nggak bisa jalan. Penumpangnya gimana? Jalurnya gimana? Satu-satunya cara supaya nggak bis ini bisa, jalur ini bisa beroperasi, kan otomatis akhirnya KPS-nya harus ditempelin ke armada lain. Tuh. Itu penyimpangan. Jadi buat aku itu kenakalan yang umum di dunia transportasi. Beda sama kalau lu nggak punya trayek sama sekali masuk ke wilayah orang, itu namanya kejahatan bukan kenakalan. Pernah gue bahas waktu di vlog Madura. Jadi kalian harus paham itu hal itu. Jadi pemerintah bikin peraturan juga nggak masuk akal. Makanya penyimpangan itu hal yang biasa terjadi di semua perusahaan otobus. Tapi kalau bentuknya penyimpangan karena mindahin surat, ya, atau menggunakan armada lain untuk beroperasi di sana. Makanya sekarang lagi digodok itu kayak tadi, KPS itu nempelnya di perusahaan, nggak di unit lagi. Jadi perusahaan misalnya nih gue punya kuota masuk Muria berapa, 30 misalnya, ya udah jalan aja sehari 30, mau bisnya pakai apa aja, yang penting PT-nya itu jalan. Itu yang bener harusnya. Paham ya? Mas, kalau Cirebonan supirnya punya trayek, iya itu yang tadi gue pengen bahas tuh, cuman kayaknya ntar banyak orang yang akan tersinggung kalau gue bahas itu, jadi gue nggak mau bahas. Iya mas, bener trayek Sinarjaya ada 816. Iya. Jadi bedakan penyimpangan yang dasarnya kenakalan karena kebutuhan sama kejahatan. Terima kasih edukasinya mas. Satu kata buat aku mas, nakal. Kamu senangnya godain aku terus. Kok bisa ya mas supirnya punya trayek? Bukan supirnya punya trayek, trayeknya tetap yang punya perusahaan, supirnya yang punya jam. Jadi ketika kalian lihat gua ngusir-ngusir bis di Madura itu karena mereka bener-bener nggak punya trayek di daerah sana gitu. Jadi bentuk buat gua itu kejahatan. Kalau dibiarin nanti akan banyak merambah orang-orang main ke sana secara liar. Beda sama Muria, sama Solo, sama Jogja, itu kan wilayahnya udah rusak mas. Malang itu udah termasuk rusak wilayahnya. Banyak bis-bis pariwisata nggak punya trayek masuk. Tapi untuk Madura ini emang dari dulu Lorena, Pahala, Keramat Jati, dan Gunung Harta, Haryanto, emang semuanya resmi, semua legal, masih bersih banget wilayah Madura. Makanya itu yang gue jaga supaya nggak rusak kayak wilayah-wilayah lain. Salam dari Gunung Kidul mas. Waalaikumsalam. Mas, kalau aku main ke garasi Kudus boleh tak mas? Boleh.
Putra Mulia pemiliknya Bang Sani atau gimana, kayaknya dulu Pak Glenn. Putra Mulia itu pemilik PT-nya Bapak Sugio yang punya Putra Mulia, orang Karanganyar, orang Solo. Dulu perusahaannya dihidupin PT-nya, direksinya tetap beliau, terus komisaris tetap beliau, direksinya siapa gitu, Mas Sani sama Mas Glenn masuk hidupin lagi itu PT. Tapi 2019 kan Mas Sani udah cabut dari Putra Mulia, udah cabut. Makasih Mas sudah dikasih ilmunya ya. Jadi kalian kalau ngedengerin ada orang ngomong terus nggak sesuai sama omonganku, ya berarti perlu dikasih tanda tanya. Karena gue nggak pengen kalian tersesat atau punya pikiran yang salah. Ntar kalian malah yang harusnya kalian jadi penyemangat transportasi, ikut berbenah supaya menciptakan dunia transportasi yang lebih baik, malah kalian jadi mendukung hal-hal yang salah dan ngerusak citra transportasi. Itu nggak bagus. KPS pariwisata bisa dirubah, KPS-nya nggak bisa dirubah, tapi unitnya bisa. Bahasanya diputihkan, terus dialokasikan ke akap. Saya cuma mau jadi mania yang bijak Mas. Ya, kalian harus jadi mania yang cerdas, yang baik dan bijak, dan kalian harus berjuang untuk dunia transportasi supaya lebih baik. Jangan malah kembali ke masa lalu kita. Suksesor kita, senior kita merubah transportasi ini nggak mudah. Dan era transportasi ini berubah juga gara-gara mania loh. Jangan salah kalian. Sejak ada kalian, banyak orang suka sama bis, suka foto-foto, akhirnya terminal banyak pembenahan. Bis-bis yang tadinya kumel-kumel, kusem-kusem jadi berbenah, variasi dan lain sebagainya. Bis bisa jadi sosok yang menyeramkan, sampai sekarang jadi sosok yang digemarin. Itu kontribusi kalian para mania luar biasa besar di dalamnya. Jadi jangan dirusak. Gimana caranya buka agen HR? Syaratnya adalah wilayahnya masih kosong, nggak ada agen di sekitarnya. Penggaron enggak Mas, insya Allah pengen naik dari situ. Ada penggaron tapi yang dari Prodadi ya. Mangkang ini bermasalah soalnya. Gak tahu. Kalau YouTuber ngevlog di bis gimana pendapat Mas? Nggak apa-apa, selagi sopan aja ya. Kalian YouTuber yang ngevlog di bis itu yang penting sopan, izin sama kru. Terus yo, ini bahasa kita aja nih ya, ini bahasa aku nih orang-orang lapangan. Kalian kalau ngevlog paling nggak kasih lah supir driver kita itu rokok sebungkus, kalau nggak jajan apa-apalah pokoknya itu nggak sampai 10.000, biar mereka ngerasa dihargain. Kadang suka ada orang kru ini kalau lagi nyeletuk, kadang suka wah si kae wis medhite pol wis lungguhe sak penake dhewe. Wis pait wonge. Kayak gitu loh. Capek gak sih Mas ngurusin KPS malah dimanutin bis bukan perusahaan? Ada bagiannya sendiri kita. Beda VIP dan eksekutif apa Mas? Kalau aku dulu gunain kata-kata VIP dan eksekutif sebagai pembeda seat aja kalau dulu. Kalau dulu kan kita ada seat 36 yang nggak ada leg rest-nya, aku namain VIP. Kalau itu tuh tergantung perusahaannya aja. Nggak ada bahasa yang mengkhususkan VIP harus gimana, eksekutif harus gimana, enggak. Karena kan kita jualnya pelayanan. Oke siap Mas, besok-besok tak aplikasikan kalau bikin trip report. Iya. Apalagi kadang ada youtuber yang kalau ngajak kru wawancara gitu ya, itu mereka kadang suka cerita loh sama gue. Wah aku baru diwawancarai cah kae Mas ya Allah Gusti, rokok sak bungkus saya ra metu. Padahal diil untuk duit. Ya kalau buat gue juga kebangetan juga sih kalian. Minimal ajak ngopi, ajak makan. Kalau enggak beli rokok sebungkus kasih. Mereka tuh nggak butuh uangnya, tapi mereka ingin merasa dihargai.
Mas, ada video viral di YouTube tentang calo, udah pernah gue bahas itu, udah pernah aku jawab juga. Satu ya, kalau spanduk itu kan branding orang di mana-mana ada, di kampung-kampung juga ada. Itu bukan jadi patokan orang jualan tiket. Yang jadi patokan orang jualan tiket itu satu, tiketnya, kwitansinya, stempelnya, seragamnya. Kalau kalian ketipu sama calo, jelas-jelas orangnya yang jualan nggak pakai seragam Haryanto. Tiket yang kalian dapat, kwitansinya juga nggak ada tulisannya Haryanto. Kok kalian mau nyalain Haryanto, kan nggak bisa. Jadi kalian yang kurang hati-hati.